Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas matematika pada ujian mandiri SIMAK UI tahun 2018 ya. Nah, di sini nomor satu itu diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus x min 2 itu sisanya ax plus b, dan dibagi x kuadrat min 4x plus 3 itu sisanya 2bx plus a min 1. Nah, yang ditanya itu a kuadrat plus b kuadrat. Nah, di sini juga diketahui di soal f min 2 itu bernilai 7. Oke, di sini kita akan memakai materi teorema sisa pada kelas 11. Masih ingat? Jadi kita satu-satu dulu ya. Yang pertama itu kan fx-nya dibagi sama x kuadrat plus x min 2. Kita cari faktornya nih. X kuadrat kan x kali x. Perkalian 2 itu 1 kali 2. Biar positif x berarti 2-nya positif, 1-nya negatif. Kita dapat x-nya itu 1 atau x-nya itu min 2. Nah, kita substitusi x sama dengan 1 dan x sama dengan min 2 itu ke dalam sisa yang pertama nih, yang ax plus b. Jadi yang f sama dengan 1, yang x sama dengan 1 berarti sisanya a kali 1 plus b, atau a plus b itu f1. Jadi persamaan pertama. Nah, yang kedua itu f min 2 kita substitusi ke a kali min 2 tambah b, jadinya min 2a plus b. Nah, f min 2 itu di soal udah ada nilainya itu 7. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, yang selanjutnya itu yang pembaginya x kuadrat min 4x plus 3. Nah, sama caranya kita cari faktornya. X kuadrat itu x kali x, perkalian 3 itu 1 kali 3. Karena di sininya positif, berarti di sini negatif, negatif. Nah, kita dapat x-nya itu 1 atau x-nya itu sama dengan 3. Nah, kita substitusi x-nya. X sama dengan 1, kita substitusi yang ke sisa yang ini, yang kedua. 2b kali 1 plus a min 1. Berarti 2b plus a min 1 itu f1. Nah, sebenarnya x sama dengan 3 ini nggak perlu dimasukin juga nggak apa-apa. Kita butuh persamaan yang 3 aja. Nah, di sini kan ada yang sama nih, f1, f1. Berarti kita bisa buat sama dengan f1 itu sama dengan f1. Persamaan pertama itu a plus b. Persamaan yang ketiga itu 2b plus a min 1. Jadi kita mau nyari nilai a dan b-nya. Kita pindah. Ini kan a sama a udah habis ya, berarti b-nya nih. B min 2b itu sama dengan min 1. Hasilnya min b sama dengan min 1, atau b-nya itu hasilnya 1. Nah, udah dapat nilai b, berarti kita butuh apa? Butuh nilai a dengan cara disubstitusi ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu ada 7 sama dengan min 2a plus b. Nah, kita substitusi b-nya, jadi min 2a plus 1 sama dengan 7. Berarti min 2a, 7 kurangi 1 itu 6. Berarti a-nya itu min 3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu a kuadrat plus b kuadrat. Jadinya min 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Min 3 kuadrat 9 tambah 1 10. Jadi jawabannya yang B. Nah, lanjut nomor 2. Di sini jika B lebih besar dari A, nilai X yang memenuhi mutlak X min 2A plus A kurang dari sama dengan B adalah, berarti di sini kita punya, ini kan syaratnya B lebih besar dari A, atau misalkan A-nya kita pindah jadi A min B itu lebih besar dari A. Oke. Nah, yang kedua itu mutlak X min 2A sama plus A lebih besar kurang dari sama dengan B. Itu kita ubah A-nya pindah jadi
mutlak X min 2A kurang dari sama dengan B min A. Ini sorry nih 0 ya. Nah, berarti X mutlak X min 2A sorry. Nah, ini itu berdasarkan konsep mutlak itu kalau bentuknya kayak gini, mutlak fx kurang dari P, P-nya itu B min A ya. Maka penyelesaiannya gini. Min P kurang dari fx kurang dari P. Ini kita buat. Jadinya min P berarti min kali B min A kurang dari sama dengan X min 2A kurang dari B min A gitu. Nah, kita mau buat ininya X min 2A jadi X-nya aja. Berarti gimana caranya? Caranya ini ditambahin 2A. Berarti kiri dan kanannya juga sama, ditambahin 2A. Nah, ini kita kali dulu, berarti min B plus A plus 2A kurang dari sama dengan X min 2A plus 2A kurang dari B min A plus 2A gitu. Nah, nanti kan hasilnya itu kan jadinya min B plus 3A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B min A plus 2A itu plus A. Berarti jawabannya yang ini nih. X yang memenuhi itu diantara min B plus 3A sampai B plus A gitu. Nah, lanjut selanjutnya nomor 3. Di sini nomor 3, jika X1 dan X2-nya memenuhi persamaan, kita tulis dulu. Persamaannya 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1. Nah, intervalnya X-nya itu dari 0 sampai V ya. Maka yang ditanya X1 plus X2-nya berapa gitu. Nah, kita harus ada yang diubah nih. Karena cos X ini udah nggak bisa diubah ya, jadi kita ubah yang sin kuadrat X. Ini kita ubah yang awalnya sifat identitas. Masih ingat? Sifat identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti nilai sin kuadrat X itu 1 min cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat ini kita ganti. Jadi sini. Jadinya 2 kali 1 min cos kuadrat X min cos X sama dengan 1. Nah, kita kali. Berarti 2 min 2 cos kuadrat X min cos X. Satunya pindah jadi negatif 1 sama dengan 0. Nah, berarti min 2 cos kuadrat X min cos X 2 dikurangi 1 itu plus 1 sama dengan 0. Kita kali sama dikali negatif 1 biar positif nih di depannya. Berarti 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Habis itu diapain? Habis itu kita bisa faktorin. Faktornya gimana? Faktornya itu berarti 2 cos kuadrat X kan 2 cos X kali cos X ya. Nah, perkalian 1 itu 1 kali 1. Nah, biar plus cos X hasilnya berarti tandanya gimana? Tandanya berarti di sini plus, di sini negatif. Nah, didapat cos X-nya itu setengah atau cos X-nya itu min 1. Nah, kita lanjut ke samping ya. Nah, cos X-nya sama dengan setengah, kita cari derajat cos yang hasilnya setengah. Itu cos 60. Nah, cosnya sama ya, kanan kiri bisa coret, berarti X itu 60. Atau kita ubah dalam bentuk V, 60 derajat itu V per 3. Ini X1. Nah, kita cari yang X2 nya, cos X itu sama dengan min 1 katanya. Nah, kita cari derajat cos yang hasilnya negatif, berarti ada di kuadran 2 dan 3 di antara kuadran itu. Nah,
cos yang hasilnya negatif 1 itu cos 180 derajat. Nah, cosnya sama ya, kita coret, berarti X-nya itu 180, atau kita ubah dalam bentuk V, cos itu sama dengan V. Yang ditanya X1 plus X2, berarti V per 3 ditambah V sama dengan 3 kali V. 3V tambah V berarti 4V per 3 jawabannya. Lanjut nomor 4. Di sini ada limit X mendekati 9. Nah, di sini ada akar. Berarti cara penyelesaiannya itu harus kita substitusi. Kalau hasilnya 0 per 0 itu kita harus kali sekawannya. Nah, limit juga bisa pakai turunan ya. Jadi, kalau di sini kakak mau menjelaskan pakai kali sekawan. Kali akar X plus sekawan yang dari negatif plus akar 4 akar X min 3 per, nah ini kita langsung penyebutnya yang di bawah ini kita langsung masukin aja X nya mendekati 9, jadi akar 9 itu kan 3 ditambah 4 akar 9 itu 3 kali 4 itu 12 kurangnya 3 itu 9, akar 9 lagi berarti 3. Jadi ini kakak langsung masukin 9-nya ke sini ya untuk jadi penyebut. Nah, hasilnya akar X kali akar X, X-nya akarnya hilang, jadi negatif kali positif negatif. Ini 4 akar X min 3 per 6 kali X kuadrat min 81. Nah, ini kita kaliin dulu. Jadi X min 4 akar X min kali min plus 3 per 6. Nah, X pangkat 2 min 81 itu kita ubah jadi X pangkat 2 min 9 kuadrat ya. Sifat yang ini B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Itu. Ini jadi kita ubah jadinya X min 9 X plus 9. Habis itu kita ubah lagi, X-nya kita jadiin akar X dikuadratin. Ini bakal sama ya hasilnya. Min 4 akar X plus 3 per 6. Ini tulis dulu X min 9 kali X plus 9. Nah, ini kita faktori nih, akar X kuadrat itu kan akar X kali akar X. Nah, perkalian yang hasilnya 3 itu kan 1 kali 3. Biar negatif 4 akar X, berarti ini di sini negatif, di sini negatif. Per, biar bisa dicoret, berarti harus ada yang kita ubah nih. X min 9-nya kita ubah jadi akar X plus 3 kali akar X min 3 kali X plus 9. Ini ada yang sama, bisa dicoret. Habis itu tinggal akar X min 1 per 6 kali akar X min plus 3 kali X plus 9. Karena limit X menuju 9 berarti langsung kita substitusi X-nya. Berarti akar 9 min 1 per 6 kali akar 9 plus 3, 9 plus 9. Akar 9 tuh 3 min 1, 6 kali 3 plus 3 itu 18 ya, 9 tambah 9. Nah, 3 kurang 1 tuh 2 per 6 kali 6 kali 18. 2 bagi 6 itu 1 per 3. Jadi 1 per 3 kali 6 itu 18. 18 kali 18 itu 324. Jadi jawabannya 1 per 324. Nah, di sini lanjut nomor 5. Di sini ada integral tentu, batasnya 0 sampai min 2. Nah, cos min V kx. Nah, sifat cos ini buat catatan ya. Jadi, kalau misalkan cos negatif itu sama dengan cos positif gitu ya. Nah, untuk integral, sifat integral itu ya, kalau cos diintegralin, cos V kx itu kita integralin jadinya 1 per VK
turunan cos itu sin, kan integral itu anti turunan ya, berarti turunan cos itu sin V kx itu gitu ya. Nah, kita mulai integralin. Oh ya, untuk penghitungan dasar integral itu AXN berarti A per N plus 1 XN plus 1 ya, tambah C. Ini untuk catatan integral. Oke, terus kita ke jawab pertanyaan nomor 5. Berarti kita ubah dulu nih cosnya jadi positif, berarti cos VKX gitu ya, plus, nah K plus 2 nya kita keluarin, jadinya 1 plus K plus 2 integral, karena ada dua fungsi berarti integralnya satu-satu ya, integral 6x kuadrat min 10x plus 7 dx sama dengan ininya tulis K min 2 kali K plus 7. Habis itu kita integralkan dulu yang cos VKX itu, katanya jadinya kan cos jadinya yang ini nih ya, 1 per VK sin VKX dengan batas 0 sampai min 2 plus 1 plus K plus 2. Ini kita integralkan jadinya berapa? 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x dengan batas 0 sampai 2 juga, sama dengan K min 2 K plus 7. Nah, habis itu kita substitusi batasnya, berarti batas atas jadi 1 per VK sin VK 0 dikurang batas bawahnya 1 per VK sin VK min 2 ditambah 1 per K plus 2. Ini kita substitusi, berarti 2 kali 0 pangkat 3 min 5 kali 0 pangkat 2 plus 7 kali 0 dikurang, ini panjang ya, dikurang 2 kali min 2 pangkat 3 min 5 kali min 2 pangkat 2 plus 7 kali min 2 udah ya. Nah, kayak gini panjang. Nah, sama dengan K min 2 kali K plus 7 ya di sampingnya. Nah, ini kita hasilin dulu. Kan sin V K 0. Ini kan 0 kali V kali K itu 0. Sin 0 itu 0. 0 kali 1 per V K. Itu juga hasilnya 0 lagi. Nah, sin 2V itu 360. Itu hasilnya 0 juga. Jadi 0 kali 0 kali 0 kali 0 itu 0, berarti ini juga bernilai 0 gitu, ditambah 1 per K plus 2. Nah, ini kita hasilin, ini tuh 0 semua ya, karena dikali 0 semua nih, 0 dikurangi. Nah, ini 2 kali min 2 pangkat 3 itu min 8, min 2 kuadrat itu 4 kali min 5 itu plus 20, 7 kali min 2 min 14, itu sama dengan K min 2 kali K plus 7. Ini 0 ya, udah kita abaikan aja. Jadi 1 plus K plus 2 kali min 8 itu min 16. Min 16 tambah 20 itu berapa? Min 16 tambah 20 itu min 16. Oh iya, ini min ya nih. Oh iya, nih salah nih. Ini min 20. Min 16 min 20 min 14 itu min 50. Ini min 50 kali min berarti plus 50 sama dengan K min 2 kali K plus 7. Berarti 50 itu sama dengan K min 2 K plus 7. K plus 2 nya pindah jadi perkalian K plus 2. Nah, kita mau mencari K nya. Kita cari K nya nih.
kan ini kemungkinan 50, berarti ini tuh kemungkinan ya, ini 1, ini 10, ini 5, jadi 1 kali 10, 10 kali 5, 50 gitu. Jadi kemungkinan K-nya itu berapa biar hasilnya 1, berarti K-nya kan 3 kan, 3 kurang 2 itu 1. Nah untuk K yang ini, angka berapa yang hasil ditambah 7 hasilnya 10, itu 3 juga. Nah K plus 2 juga angka berapa yang hasilnya 5 kalau ditambahin 2 itu 3 juga, berarti udah dapat K-nya itu 3 gitu. Nah yang ditanya tuh K plus 5, berarti 3 plus 5 hasilnya 8. Nah lanjut nomor 6. Di sini nomor 6 diketahui balok A B C D E F G, berarti A B C D E F G H itu dengan AB 6, AB 6 panjangnya 6, BC 3 dan CG 2. Nah titik M, N, O dan MN dan O masing-masing terletak pada rusuk EH, FG dan AD. Jika 3EM sama dengan EH, berarti EM nih, kan 3EM sama dengan EH. Nah EH itu 3, berarti EM itu 1 ya, jadi 3 kali 1 itu sama dengan 3. Oke, EM nya 1. Terus Fn sama dengan 2NG. Fn sama dengan 2NG. Berarti di sini nih N. NG-nya berarti berapa? NG-nya berarti 1. Fn-nya berarti 2. Gitu. Kan 2 kali 1 itu 2. Fn-nya 2. Oke. Nah, terus 3DO sama dengan 2DA. Berarti 3DO. Di sini ya nih. DO sama dengan 3DO itu sama dengan 2DA. Berarti DO-nya berapa? DO-nya 2, AO-nya 1 juga ya. Jadi 3 kali DO, DO-nya 2 itu sama dengan 2DA. Oke. Terus kita bisa buat bidang irisannya. Jadi kita sambungin ini M, titik M, N sama O di sini. Kita proyeksiin biar irisan sama bidang baloknya. Jadi di sini titik M, N, O. Misalkan di sini titik P ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, yang ditanya itu perbandingan luas bidang alfa dengan luas permukaan balok. Jadi kita nyari dulu rumus luas permukaan balok. Itu rumusnya gimana? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, tinggal kita masukin 2 kali panjangnya 6, lebarnya 3 ditambah panjangnya 6 kali tingginya 2 tambah lebarnya itu 3 kali 2. Oke, 2 kali 6 kali 3 18 ditambah 6 kali 2 12 tambah 3 kali 2 6. 18 tambah 12 itu 30. 30 kali 6 itu 36 kali 2 itu 72. Ini luas permukaan balok. Nah, kita cari luas permukaan bidang alfa. Nah, yang ini. Yang ini nih. Nah, kita gambarin dulu nih alas ABCD-nya nih. Kalau kita gambarin kan kayak gini ya. Kita keluarin. Jadi A, D, B, ini di sini C.
di alas A, B, C, D itu ada titik O sama titik P. Kita gambarin. Ini. Miring, maaf. Nah, di sini ada O, di sini ada P. Oke. Nah, berarti O ke garis BC itu panjangnya AO-nya kan 1. Berarti di sini misalkan kita pakai Q ya. BQ-nya juga 1. PC itu 1 ya. Berarti QP itu 1 juga karena BC itu lebarnya 3. Oke. Terus OD-nya 2. Nah, AB-nya 6. Kita mau nyari miringnya, OP-nya nih. OP itu bisa pakai Pitagoras dari 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 1 kuadratnya 1, 6 kuadrat 36. Jadi OP itu akar 36. Nah, udah nyari OP berarti kita bisa nyari luas bidang alfa. Itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya di sini panjangnya kan O ke P ya. OP itu akar 36 kali lebarnya. Lebarnya itu dari P ke N. P ke N itu sama kayak C ke G, berarti 2. Jadi 2 akar 36. Nah, yang ditanya itu kan perbandingan antara luas bidang banding luas permukaan. Luas bidangnya kan 2 akar 36 banding luas permukaan baloknya 72. Kita bagi aja 2 bagi 72 itu jadinya akar 36 per 72 bagi 2 itu 36. Oh ya, ini sorry nih, 37 ya, 36 tambah 1 37. Maaf. Berarti akar 37 per 36 jawabannya.